Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maria Oktasari MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Instrumentes, dan salam sejahtera untuk kita semua. Video presentasi ini dibuat untuk melengkapi tugas mata kuliah Instrumentes dengan judul Tes Inteligensi. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yaitu yang pertama ada Muhammad Hanifah Ramadan, yang kedua Kiki Sukiman, yang ketiga Dewa Augusta Putra, yang keempat Sulistia Prijayanti, yang kelima Iis Halimah, dan yang keenam Suryati Astinali Sintera. Sejarah tes inteligensi. Tes inteligensi sendiri dimulai pada awal tahun 1995. Pada tahun tersebut, Alfred Binet dan rekannya Victor Henry mempublikasikan beberapa artikel yang menyatakan bahwa kemampuan memori dan pemahaman akan hubungan sosial dapat diukur. Artikel tersebut menjadi awal dari apa yang akan dinamakan dengan tes inteligensi. 10 tahun setelah artikel mengenai memori dan pemahaman akan hubungan sosial yang dapat diukur dipublikasikan ke publik, Binet dan rekannya Theodore Simon mempublikasikan skala ukur inteligensi yang disebut 30 item. Skala ukur 30 item pada awalnya bertujuan untuk membantu mengidentifikasikan anak-anak yang memiliki mental retardasi di sekolah Paris School Children. Lalu, skala ukur 30 item ini akhirnya dikembangkan, ditingkatkan dan diadaptasikan ke dalam beberapa bahasa sehingga dapat digunakan pada bidang-bidang lain seperti di sekolah, rumah sakit, persidangan, hingga penjara. Ada pengertian inteligensi menurut beberapa tokoh, yaitu menurut Alfred Binet tahun 1857 hingga 1911 dan Theodore Simon, inteligensi terdiri dari 3 komponen, yaitu kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau tindakan, kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tindakan itu telah dilaksanakan, dan kemampuan untuk mengkritik diri sendiri, autokritisme. Menurut Louis Madison Terman, pada tahun 1916 mendefinisikan inteligensi sebagai kemampuan seseorang untuk berpikir secara abstrak. Menurut Eckhart Tolle, pada tahun 1946 mendefinisikan inteligensi sebagai tingkat kemampuan pengalaman seseorang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang akan datang. Menurut V.I.C. Hammond mengatakan bahwa inteligensi terdiri dari 2 faktor, yaitu kemampuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengetahuan yang telah diperoleh. Menurut Baldwin, pada tahun 1901 mendefinisikan inteligensi sebagai daya atau kemampuan untuk memahami. Menurut Charles Thorndike, tahun 1874 hingga 1949, pada tahun 1913 mendefinisikan inteligensi sebagai kemampuan dalam memberikan respon yang baik dari pandangan kebenaran atau fakta. Menurut Gertie Stoddard, pada tahun 1941 mendefinisikan inteligensi sebagai kemampuan untuk memahami masalah-masalah yang bercirikan mengandung kesukaran kompleks, abstrak, ekonomis, diarahkan pada suatu tujuan, mempunyai nilai sosial dan berasal dari sumbernya. Dan tes inteligensi bertujuan untuk mengetahui tingkat kecerdasan individu yang merupakan potensi dasar keberhasilan seseorang. Tujuan tes inteligensi menurut Binet merupakan kemampuan yang dimiliki untuk menetapkan dan mempertahankan suatu tujuan. Fungsinya adalah agar ada penyesuaian untuk mencapai sebuah tujuan dan dapat bersikap kritis pada diri sendiri.
Tes inteligensi itu ada jenis atau bentuknya. Nah, jenis atau bentuk tes inteligensi itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tes inteligensi untuk anak-anak seperti tes Binet, WISC, BPPSI, CPM, CIVIT, skala 1 dan 2, dan tinggi dasar. Dan kedua yaitu tes inteligensi untuk remaja hingga dewasa seperti TJKJ menengah, tinggi, WAJS, SPM, APM, CFJT skala 3. Dan yang ketiga yaitu tes inteligensi untuk tunarungu seperti tes SON. Berdasarkan penataannya ada beberapa jenis tes inteligensi, yaitu 1. Tes inteligensi individual. Tes ini hanya dilakukan oleh satu orang saja secara khusus. Tes inteligensi individual diantaranya Stanford Binet Intelligence Scale, Wechsler-Bellevue Intelligence Scale, Wechsler Intelligence Scale for Children, Wechsler-Aldous Intelligence Scale, Wechsler Preschool Primary Scale of Intelligence. Kelebihan tes ini antara lain penguji dapat menilai dengan jelas bagaimana individu yang sedang menjalani tes tersebut. Misalnya, mengamati bagaimana individu menyusun laporan, minat dan perhatian individu, kecemasan dalam mengerjakan tugas, serta tingkat toleransi menghadapi rasa frustasi. Kekurangan tes ini adalah kurang begitu nyaman. Yang kedua yaitu tes inteligensi kelompok. Tes ini dilakukan guna mencari data secara cepat secara serentak. Tes inteligensi kelompok diantaranya Pitner Finding Infirmary Test, the California Test of Mental Maturity, the Herman National Test Mental Ability, Otis Lennon Mental Ability Test, Progressive Maturity. Kelebihan pada tes ini antara lain rasa nyaman. Tes ini juga memiliki kekurangan antara lain peneliti tidak dapat menyusun laporan individu, tidak dapat menentukan tingkat kecemasan individu, instruksi yang kurang jelas karena ribut atau peserta yang satu diganggu oleh peserta lainnya. Dan yang terakhir, ketiga, yaitu tes inteligensi dengan tindakan atau perbuatan. Penggunaan hasil tes inteligensi dalam bimbingan konseling. Di sekolah, tes inteligensi dapat digunakan untuk menyaring calon siswa yang akan diterima atau untuk menempatkan siswa pada jurusan tertentu, dan juga mengidentifikasi siswa yang memiliki IQ di atas normal. Untuk guru, tes inteligensi dapat digunakan untuk mendiagnosa kesukaran pelajar dan mengelompokkan siswa yang memiliki kemampuan setara. Untuk konselor, tes inteligensi dapat digunakan untuk membuat diagnosa siswa, untuk memprediksi hasil siswa di masa yang akan datang, dan juga sebagai media untuk mengawali proses konseling. Untuk siswa, tes inteligensi dapat digunakan untuk mengenali dan memahami dirinya sendiri dengan lebih baik dan mengetahui kemampuannya, menganalisis berbagai masalah yang dialami murid, membantu memahami sebab terjadinya masalah, membantu memahami murid yang mempunyai kemampuan yang tinggi juga yang rendah. Secara umum, tes inteligensi dapat digunakan sebagai bahan diagnosa. Hasil tes belum tentu perlu disampaikan dalam proses konseling, tetapi konselor maupun konseli memerlukan gambaran yang menyeluruh dari diri seorang konseli. Dengan menggunakan hasil tes inteligensi, konselor dapat melakukan diagnosa terkait perkembangan konseli selama dan setelah proses konseling berlangsung. Selain itu, hasil tes inteligensi dapat digunakan sebagai data penunjang. Jika tes yang digunakan tidak hanya tes atau tes inteligensi, maka hasil tes inteligensi dapat digunakan untuk menunjang data yang telah diperoleh dan diperlukan dalam kegiatan konseling. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.